Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Salviana Wulandari, dan di sini aku akan membahas tentang alur cerita film lagi. Oke? Dan di film ini berjudul Squid Game. Game tersebut sangat taruhan nyawa. Jika yang kalah, dia akan dibunuh. Kalian penasaran kan dengan alur ceritanya? Oke, langsung saja di videonya. Diawali dengan Sung Gi-hun, seorang duda yang kerjanya nyupir, tapi sekarang lagi tidak punya uang dan mau minjem ibunya untuk merayakan ulang tahun anaknya. Si ibu memberi uang tapi cuma sedikit. Akhirnya dia ngambil kartu ATM ibunya. Pergilah dia ke ATM, saat dimasukkan pinnya diganti. Berpikir keras, akhirnya bisa, ternyata pinnya tanggal lahir anaknya. Pergilah dia dan temannya ke tempat taruhan balap kuda. Pilihan pertamanya kalah, mencoba lagi masih kalah, dan terakhir dia masang 4 dan 6. Usahanya ternyata membuahkan hasil, menang taruhan, mendapatkan 4 juta won. Uang diambil dan tellernya dikasih 10.000 won. Keluar sambil menghubungi anaknya, janji nanti akan merayakan ulang tahun. Tapi dari jauh, rentenir mempergokinya. Dia pun dikejar, lari terbirit-birit sampai nabrak cewek. Dia minta maaf dulu dan lanjut kabur. Tapi sayangnya ketangkap juga. Dia ditagih hutang karena lama nunggak. Gi-hun akan membayarnya sekarang sebagian. Tapi saat diambil, uangnya sudah hilang. Dia pun sadar, ternyata gadis tadi yang ditabrak adalah copet. Gi-hun pun dipukuli dan mau ditusuk hidungnya sampai dia nangis. Melihat itu, si bos nggak tega. Dia pun diberi waktu 1 bulan untuk melunasi. Kalau tidak, ginjal dan matanya akan diambil. Dia pun berjanji dan menyetempel surat perjanjian. Kembali ke teller, meminta uang yang diberikan tadi 10.000 won. Uang itu digunakan untuk mencapit hadiah untuk anaknya ulang tahun. Namun selalu gagal sampai marah-marah sendiri. Ada bocah cowok yang melihatnya. Dikira cupu, ternyata suhu. Jago ternyata sudah dapat banyak. Gi-hun pun minta dicapitkan, dan benar dia berhasil mencapitkan kado. Gi-hun pun mengajak anaknya makan tteokbokki. Tapi si anak bernama Gayung bilang, sebenarnya dilarang makan tteokbokki karena tidak sehat, dan kemarin makan steak bersama ibu dan ayah tirinya. Tapi Gi-hun gak apa-apa, nanti kapan-kapan makan steak bareng. Hadiah hasil nyapit tadi pun diberikan, isinya pistol, korek pistol ternyata. Itu membuat Gayung merasa aneh pastinya, cewek kok diberi hadiah seperti itu ya kan. Gi-hun pun berjanji, ulang tahun berikutnya akan memberikan hadiah yang lebih bagus. Melihat itu, Gayung seketika diam, mau ngomong sesuatu, tapi nggak jadi. Gayung pun diantar pulang dan dijemput ibunya. Saat mau pulang, Gi-hun ketinggalan kereta. Duduk merenung meratapi nasib, ada pria misterius datang, menawarinya permainan dakji. Yang menang dapat 100 won, kalau kalah akan ditampar. Mumpung lagi butuh duit ya kan, dia pun mau. Mereka mainnya dengan mengadu kotak itu sampai kotak milik lawan terbalik. Gi-hun mencobanya tapi nggak kebalik, sedangkan si pria itu menang terus. Gi-hun pun ditampar berkali-kali sampai merah merona. Setelah berkali-kali, akhirnya Gi-hun bisa membalikkan punya lawan. Artinya dia menang dan diberikan uang 100.000 won. Dia menang berkali-kali, uang pun dapat banyak. Gi-hun lalu ditawari ikut game yang akan membuatnya banyak uang. Awalnya dia menolak, mengira ini penipuan. Tapi si pria itu tahu semuanya tentang Gi-hun. Dari riwayat pekerjaan, keluarga, jumlah hutang rentenir 160 juta won, hutang bank 225 juta won, tahu tentang pribadinya dan lain-lain. Gi-hun pun heran, kok tahu? Si pria pun memberikan nomor telepon jika mau ikut game, hubungi nomor itu. Si pria pergi, dan dia masih bingung. Sebelum pulang, dia beli ikan di tetangganya dengan riang gembira. Si tetangga ini punya anak lulusan sarjana bernama Sang-woo yang sedang tugas di luar negeri, yaitu temannya Gi-hun. Gi-hun ini orangnya baik hati guys, walaupun sedang susah, menyempatkan memberi kucing yang kelaparan. Bisa dicontoh ini. Saat makan, si ibu diberi uang hasil tadi. Si ibu memberitahu, Gayung si cucu tahun depan akan pindah ke Amerika.
karena ayah barunya ada kerjaan baru di sana. Ki-hun keingat tadi saat berjanji mau memberikan hadiah yang bagus tahun depan, ekspresi anaknya datar karena mau pindah ke Amerika ternyata. Dia pun pasrah apa boleh buat, sebab perjanjian hak asuh sudah di tangan mantan istrinya. Tapi kata ibunya yang tahu dari tetangga, jika pria bisa membuktikan mampu membiayai anaknya, bisa mendapatkan hak asuh itu. Sambil melihat foto anak yang sangat dia cintai, juga tak rela harus berpisah, Ki-hun pun memutuskan untuk menghubungi nomor itu, mau ikut game. Singkatnya tengah malam dia menunggu jemputan, mobil pun datang, sebelum masuk ada sandinya, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dia menjawab benar dan boleh masuk, ternyata bukan cuma dirinya, ada yang lain. Seketika gas tidur pun muncul, membuatnya tertidur, mereka pun pergi. Tersadar Ki-hun sudah berganti pakaian dan berada di tempat misterius, juga dipantau dari jauh. Ternyata pesertanya banyak guys, membuatnya bingung pastinya. Dia berkenalan dengan kakek, peserta nomor 1 alias pertama, dan dia peserta terakhir. Ada kerumunan, ternyata cewek sedang dipukuli pria besar. Melihat itu, Ki-hun langsung ikut marah karena cewek tersebut yang nyopet uangnya waktu itu. Ki-hun malah ditendang si pria karena ikut campur. Saat mereka mau berkelahi, muncullah orang-orang misterius berpakaian aneh, sebut saja panitia. Panitia menyambut para peserta dan menjelaskan semuanya, yang bisa menyelesaikan game akan mendapatkan uang tunai jumlahnya besar. Salah satu pria protes, bagaimana bisa percaya kalau dompet HP mereka disita, bahkan sebelumnya juga dibius. Panitia terpaksa melakukannya untuk menjaga kerahasiaan tempat itu dan pakai topeng untuk menjaga identitas. Panitia juga menunjukkan bukti agar mereka yakin, yaitu menunjukkan setiap profil para peserta. Dan semua yang diajak ke tempat itu adalah mereka yang punya banyak hutang, hidupnya sulit, sangat membutuhkan uang. Mereka pun diberikan pilihan, kembali ke kehidupan lama dililit hutang, atau mengambil kesempatan yang diberikan. Ki-hun pun ingin bertanya, berapa uang yang akan didapatkan? Dari atas muncul celengan babi raksasa, kira-kira uangnya sebanyak itu, tapi panitia akan memberitahu jumlah pastinya nanti saat game selesai, kira-kira 45 miliar won. Jika mereka tidak mau ikut, beritahu sekarang juga. Mereka ngantri untuk tanda tangan formulir setuju ikut atau tidak. Ada 3 pasal. Pertama, peserta tidak boleh berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Tanpa pikir panjang, Ki-hun pun menandatanganinya. Mereka kemudian diambil foto diri satu-satu. Dari pusat ada sosok misterius yang masuk ke ruang rahasia. Di dalam dia mengawasi jalannya game, bernama Frontman. Mereka kemudian dibawa ke lapangan indoor yang luas. Ini adalah game pertama. Ki-hun bertemu tetangganya, anak si penjual ikan waktu itu, Sang-woo. Ternyata Sang-woo tidak keluar negeri dan punya banyak hutang juga. Saat Ki-hun bertanya-tanya, Sang-woo menyuruh bahas nanti saja. Game pertama disebut lampu merah, lampu hijau. Saat boneka bilang lampu hijau, mereka harus lari. Dan saat lampu merah, mereka harus diam. Siapa yang sampai ke garis finish sebelum waktu habis, mereka akan lolos. Jika tidak, akan dieliminasi. Game akan dimulai, 2 cowok itu mau taruhan 1 juta won, yang sampai duluan menang. Game pun dimulai, waktunya 5 menit. Saat boneka menghadap pohon, mereka pun lari. Dan saat berbalik, mereka diam. Tapi si cowok rambut pirang itu nggak diem, akibatnya dia tereliminasi. Awalnya sih tidak ada apa-apa, tapi seketika dia ditembak, membuat semuanya bingung. Game dilanjutkan lagi, saat didekati si cowok itu berdarah. Temannya terkejut dan gerak-gerak. Sensor mendeteksi gerakan itu, langsung ditembak juga. Semuanya jadi panik, mereka lari-larian, langsung ditembaki. Siapapun yang lari akan ditembak. Satu persatu tereliminasi. Boneka itu adalah sensor gerak dan di atas ada tembakan otomatis. Tersisa mereka yang cuma diam, termasuk Ki-hun dan Sang-woo. Game pun kembali dimulai. Si kakek dengan santai tanpa takut melangkah sesuai irama suara. Yang lain pun ngikutin. Tapi Ki-hun masih shock melihat orang-orang tertembak. Dia bangkit kembali, tapi di belakangnya ada yang minta tolong. Waktu tinggal sedikit lagi, tak peduli itu, tetap lanjut. Mereka semua berjuang menghadapi maut di depan mata, sedangkan Frontman santai nonton. Hingga singkatnya, ada yang berhasil sampai ke garis finish.
Waktu tinggal 23 detik, Ki-hun terus lanjut. Saat boneka membalikkan kepala, dia hampir terjatuh. Beruntung ditolong pria. Dan saat tinggal 3 detik, mereka pun lari, lompat begitu saja, dan berhasil lolos. Nah, untuk yang tidak sampai, mereka ditembaki semuanya. Dan mereka yang sampai semuanya shock, terkejut, terheran-heran pastinya. Atap pun menutup, dan tempat itu ditutup yang letaknya di pinggir pantai di sebuah pulau misterius. Part 1 pun selesai. Guys, itu tadi video Squid Game-nya, itu part 1. Jika video aku rame, aku akan upload part 2-nya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dadah.